Dan tadi kalau nggak salah, salah satu asisten saya sudah merespon salah satu konten dari akun yang nggak jelas itu, dan alhasil akun yang nuduh itu malah dihapus, malah hilang dari dunia maya. Kan aneh, kalau emang mereka benar, kalau emang dia benar, ngapain harus ngapus kontennya, ngapain bahkan harus hapus akunnya segala gitu kan. Jadi kita sekarang jelas, kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Lu boleh bikin video tentang kesesatan, aliran kesesatan kelompok ini, boleh. Tapi jangan semuanya tuh disesatin gitu loh. Hussein Gaza, dia datang ke Lebanon di pemakaman Hasan Nasrullah sebagai jurnalis yang diundang. Tugasnya ya liputan, bikin berita, netral, profesional. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kiri ada si Jackson Hinkle. Dia juga jurnalis asal Amerika yang di-banned oleh negaranya sendiri karena konten pro-Palestina. Kalau karena kedatangan saya meliput proses pemakaman Hasan Nasrullah, lalu saya di label Syiah, kasian banget pada jurnalis-jurnalis muslim. Kalau nanti ada kematian presiden Brazil misalnya, kemudian kita semua diundang untuk hadir, berarti jangan hadir dong. Kalau kalian hadir berarti kalian juga orang-orang non-muslim gitu ya. Kalau kita diundang ke Jepang ya, ntar kita dituduh Buddha lagi. Kalau kita diundang di Cina, kita dituduh Konghucu. Gimana sih cara berpikir orang-orang bersumbu pendek? Allah yahdihim. Kemudian setelah itu, kalau ada hubungan sama kita, tabayun, cross check dulu. Cross check pun itu betul-betul mendengarkan informasi dan melihat bukti-bukti. Karena orang fasik itu, salah satu cirinya, mereka kalau menyebarkan gosip, mereka punya argumentasi, bukan tidak punya. Syaitan membantu mereka membuat argumentasi itu. Seakan-akan betul-betul dia gambarkan ke depan kita, kalau ini benar orang melakukannya. Apa Allah sebutkan tentang ciri orang munafik dalam surah munafik? Nabi Muhammad SAW sendiri bisa terpengaruh dengan mereka. Karena mengatur retorika, menyusun data-data palsu, segala macam untuk menyesatkan atau menyalahkan orang yang sedang dia tuduh. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Ada dua cirinya. Orang munafik, penampilannya, paras wajahnya, pakaiannya semua bagus, menarik kalau dilihat. Plus kalau dia berkata, kau akan mendengar hai Muhammad, dari retorika yang disusun. Karena mereka itu dusta. Makanya teman-teman cross-check, dan cross-check itu bukan hanya sekedar data-data. Sumber yang sedang menyampaikan kita ini orangnya benar gak nih? Kalau zaman dulu ulama hadis untuk menilai orang itu layak jadi rujukan dalam sanad hadis, dipelajari, dicari tahu siapa guru-gurunya dulu. Makanya kalau kita lihat di buku-buku yang menjelaskan tentang biografi para perawi hadis, itu dicari. Di situ ada guru-gurunya siapa saja, fulan. Kalau dia sudah sampai pada tingkat orang yang ahli hadis, ditulis itu murid-muridnya siapa, fulan. Plus apa pendapat ulama tentang dia. Itu baru orang itu bisa diterima informasinya. Kita sekarang subhanallah nggak tahu orang ini dari mana asalnya, siapa gurunya. Ya, bahkan mungkin kalau kita tanya keluarganya, mungkin dia buruk di keluarganya. Keluarganya sendiri mungkin medianya buruk. Tapi subhanallah banyak orang mengambil informasi dari dia. Itulah yang luar biasa di sini. Dan akhirnya akan menyesal. Karena kalau dia salah bagaimana dia perbaiki. Apalagi kalau meninggal belum sempat minta maaf. Ini sulit gitu kan.